Di video kali ini adalah tentang cara membuat website berada di halaman satu Google. Nah, gimana sih caranya agar kata kunci tertentu bisa ranking satu di Google? Oke, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan uh, untuk mendapat peringkat pertama di Google ya. Jadi memang dari dulu faktornya itu cuma dua. Jadi yang pertama adalah high quality website, on page-nya harus bagus, lalu juga high quality backlink. Nah memang sumbernya ini dua ya, cuma dalam perjalanannya menjadi agak rumit gitu ya. On page yang bagus ini seperti apa, off page yang bagus ini seperti apa. Lalu kalau misalkan dari sisi on page, yang pertama websitenya itu aman ataupun diakses dengan aman, bebas malware dan sejenisnya, atau misalnya menggunakan HTTPS ya. Lalu page speed, jadi page speed dan mobile friendly saat ini menjadi sangat penting. Karena website yang lemot itu tentu saja user experience-nya akan kurang bagus. Misalnya, untuk cek kecepatan dari website kita bisa menggunakan yang pertama Think with Google seperti ini, atau misalnya Page Speed Insight ya, lalu juga ada GTmetrix dan lain-lain. Untuk mengetahui website kita apakah misalnya mobile friendly atau tidak, ini bisa dites di sini ya. Nah seperti ini tools yang disediakan Google untuk mengecek misalnya apakah website kita ini mobile friendly atau enggak, lalu seberapa cepat gitu aksesnya. Dan untuk scoring guide-nya untuk yang page speed yang ini, nah ini ya, di sini juga ditulis SEO ya 100. Kalau misalkan mau SEO friendly, maka performance-nya harus dalam keadaan green seperti ini. Oke, nah untuk misalnya tokogo.me ini kurang bagus, perlu ada beberapa hal yang diperhatikan. Memang template ini sangat berpengaruh ya terhadap kecepatan. Jadi teman-teman harus pilih template-template yang memang speednya bagus gitu, ataupun mobile friendly-nya juga bagus. Oke. Atau di GTmetrix juga bisa. Nah ini ratingnya slow, itu berarti harus beberapa hal diperbaiki ya. Oke, itu untuk page speed dan juga mobile friendly, lalu juga umur domain, URL dan authority. Kalau di zaman dulu umur domain memang sangat berpengaruh sekali ya. Tapi kalau sekarang zaman ini memang yang terpenting adalah konten gitu. Walaupun umur domain 0 days misalnya, kalau misalnya kontennya memang bagus, brandnya itu juga kuat, atau istilahnya authority, maka bisa tetap menang ya. Dan yang paling penting adalah high quality content seperti ini. Nah, jika semua hal yang ada di atas ini, page speed, mobile friendly ya, lalu juga konten yang bagus, maka akan menimbulkan user experience yang bagus, jadi pengalaman user yang bagus gitu. Jadi kalau misalkan user betah di halaman website kita, maka Google itu akan menghitung ya. Kalau misalkan dalam Google Analytics itu disebutnya ada bounce rate. Nah, jadi seberapa lama user berada di halaman tertentu. Semakin lama user berada di halaman tersebut dan membaca artikelnya ataupun produknya, tentu website tersebut akan dianggap oleh Google bagus ya. Untuk mensiasatinya, misalnya agar user experience ataupun website-nya itu bagus, biasanya menambahkan video, ya, gambar dan lain-lain. Dan inilah yang terpenting di dalam on page ya. Jadi yang terpenting adalah high quality content dan tentu saja user experience. Jadi jangan sampai user itu tidak betah di website kita. Gitu. Yang terpenting adalah user experience, atau kalau misalkan dalam sekarang ini Google istilahnya mengistilahkan ada semacam algoritma Google Rank Brain. Nah, yang istilahnya ataupun core-nya itu ada pada user experience itu sendiri. Oke, lalu
contoh yang tadi ya. Oke, yang ini. Nah, ini slow berarti harus perbaiki apanya? Nanti Google memberikan beberapa hal yang harus diperbaiki, atau misalnya cari template-template yang sekiranya loadingnya cepat gitu. Tapi memang ada kadang yang dicek di toolnya Google misalnya, atau tools yang lainnya itu slow, tapi dalam kenyataannya misalnya cepat. Nah, yang mana yang paling betul? Biasanya saya ambil yang kenyataannya. Kalau misalkan kayak gini, dari tools aja memang lambat ketika dicek browsing seperti ini, padahal ini menggunakan koneksi IndiHome yang high speed misalnya 20 megabit, tapi terasa lemot. Nah, berarti memang website ini ada bermasalah. Bisa jadi dari templatenya, atau misalnya dari pembawaan gambar yang terlalu besar, atau banyak faktor ya. Oke, nah setelah on page ini, lalu selanjutnya adalah backlinks. Jadi backlink itu adalah website orang lain yang memberikan linknya terhadap website kita gitu, ataupun link balik sepertinya. Nah, quality backlinks dan juga social signal. Di zaman sekarang kan ada yang namanya Facebook ya, Twitter atau social network lainnya, dan ini menjadi sangat penting. Kalau misalkan backlink dan juga social signal kita bagus, misalnya konten kita banyak di-share di sosial media, tentu akan berpengaruh signifikan terhadap ranking dari website kita. Atau bahkan tanpa backlink, nanti di materi lainnya saya akan jelaskan bagaimana bisa meranking tanpa backlink ya, salah satunya menggunakan social signal ya. Jadi gimana caranya konten kita bagus dan juga orang tuh suka gitu, dengan sukarela untuk share konten kita. Untuk materi backlink akan saya jelaskan di materi mastering backlink ya, di bagian lain. Oke, lalu ini ada sebuah gambar dari Search Engine Land yang menunjukkan ya predictable SEO ya, ini tahun 2015, tapi memang pada umumnya SEO ketika istilahnya dipecah menjadi satu persatu ini agak rumit ya. Tapi secara umum yang sudah saya jelaskan tadi. Ini dari mulai dari konten ya, quality, arsitektur websitenya harus bagus, trustnya ya, authority, links, quality, dan lain-lain. Oke, kalau untuk step by stepnya agar website kita menjadi halaman satu, dari mana? Yang pertama adalah dari riset keyword. Seperti yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya ya, ada riset keyword. Nah, teman-teman bisa tonton itu. Lalu buat artikel juga sama. Lalu langkah selanjutnya adalah backlink. Jadi riset keyword yang benar, lalu setelah itu buat artikel, lalu yang selanjutnya adalah backlink. Backlink setelah video ini akan saya jelaskan lebih banyak lagi. Nah, secara umum untuk dapat meranking di kata kunci tertentu, misalkan saya contohkan nih, saya mau meranking kata kunci grosir baju, maka teman-teman wajib melihat website-website yang berada di halaman satu ini. Gitu. Ini bisa langsung dibuka di sini, grosir baju, atau menggunakan Ahrefs. Ahrefs ke keyword explore. Ini pilih Indonesia ya. Ini grosir baju misalnya. Nah, ini adalah beberapa website yang berada di halaman pertama. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, ini search resultnya. Jadi kata kunci grosir baju ini websitenya yang sudah halaman satunya ini. Lalu di atas juga ini misalnya keyword difficulty-nya 17. Ini juga sudah saya terangkan di video sebelumnya. Nah, ini kan ada ya kata kunci grosir baju. Terus di sini ada website ranking 1 grosirbajuku.com. Dia mempunyai jumlah backlink 12.000 backlink ya. Referring domain adalah
315. Nah, perbedaan antara domain refering ini dan juga backlink di mana? Jadi kalau misalkan refering domain itu jumlah domain yang memberikan backlink, tapi kalau misalkan backlinks adalah jumlah keseluruhan backlink. Misalnya ada website abc.com, dia memberikan satu link di artikel, maka jumlah backlinknya satu. Nah, refering domainnya satu. Tapi ketika misalnya abc.com memberikan 3 link di artikel, maka jumlah refering domainnya satu, lalu jumlah backlinknya 3 gitu. Nah, itu ya. Mudah-mudahan paham ya antara refering domain dan juga jumlah total backlink. Nah, ini ke bawahnya seperti ini. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita udah tahu nih kompetitor dengan jumlah backlinknya berapa gitu ya, terus refering domainnya berapa, kita juga bisa tahu akhirnya apakah misalnya kita mampu untuk meranking di kata kunci ini atau enggak. Jadi secara umum nih, misalnya kalau misalkan mau meranking secara mudahnya, bahasa mudahnya, tentu saja website kita harus lebih baik dari website ini. Jadi kalau misalkan dia punya 315 refering domain, kita mampu nggak itu memberikan sejumlah refering domain yang ini. Tapi di sini ada yang unik nih. Dia refering domainnya cuma 5 ya, backlink-nya 10, tapi mampu ranking di kata kunci grosir baju. Kalau misalkan mau lihat perbandingan, jadi di Ahrefs ini ada yang namanya menu domain comparison. Nah, ini juga bisa untuk audit website ya. Jadi misalnya ini toko. Nanti kalau misalkan sudah berjalan, ini your domain. Misalnya ini domain saya, ini domain kompetitor. Saya ambil yang rootnya, yang ranking home-nya. Untuk Shopee dan lainnya ini tidak bisa dijadikan acuan karena memang website-website seperti ini adalah website authority ya, yang powernya sangat luar biasa gitu. Jadi tidak saya ambil kayak gini. Kalau sudah, ini klik compare. Nah, di Ahrefs selalu domain comparison, kita bisa membandingkan domain-domain yang sudah ranking gitu, atau bahkan sekedar review SEO kita ini bisa ya menggunakan domain comparison. Misalnya nih website saya tokogo.me, tentu saja backlinknya 0 karena memang belum dimulai sama sekali. Nah ini ya, Jadi kalau misalkan menganalisa sebuah website, nggak usah lihat dari domain ratingnya karena mereka kadang tidak akurat ya. Tapi yang terpenting adalah jumlah refering domain, lalu jumlah backlinknya berapa gitu. Sebagai contoh ini grossirbaju.com, dia refering domainnya 480, pusat grosir hanya 29, ini 155, ini 103. Lalu kita fokus dulu ke backlink. Nah, ini jumlah backlinknya sampai 73.000. Lalu ini 199, ini 25.000, ini 39.000. Nah, yang menarik yang ini. Ini dia dengan sedikit backlink misalnya mampu meranking. Kita coba lihat ya. Dia ranking 1, 2, 3 ya, ranking 3.
Nah, kalau misalkan kita udah punya data kayak gini, ini kita tinggal tanya aja gitu, apakah misalnya kita mampu untuk berbuat lebih baik dari website kompetitor atau enggak gitu, atau bahkan kita sekedar meniru caranya mereka untuk meranking, tentu juga boleh. Nanti akan saya jelaskan di mastering backlink ya untuk lebih lanjutnya. Nah, ini wrapping domain cuma 29 ya. Oke, jadi melalui domain comparison ini kita bisa lihat nih data hampir semua backlink yang kompetitor lakukan gitu ya. Di sini ada juga teks ya. Kalau warna merah ada redirect gitu ya, atau ada form gitu. Nah, ini komposisinya kalau yang ini do follow 98%, no follow-nya sedikit. Ada juga do follow yang 70. Nah, ya, jadi bisa dilihat ya. Oke. Nah, ini referring page-nya semua bisa kelihatan dari semua proses ini. Nah, kalau misalkan sudah punya data seperti ini, maka seharusnya kita tahu apa yang harus dilakukan gitu. Apakah ingin meranking di kata kunci ini, lalu strateginya kayak gimana, mau ikut kompetitor atau dengan cara kita sendiri. Dan tentu saja yang lebih baik adalah cara backlink kita harus lebih baik dari kompetitor. Itu saya pastikan akan ranking ya. Kalau misalkan backlink yang kita tanam lebih baik dari kompetitor. Oke, ini adalah backlink ya, atau wrapping domain dari website Putri Grosir. Nah, ini. Jadi kita bisa lihat satu-satu, misalnya apakah dia menggunakan VPN ya. Ini link to targetnya. Di sini kita lihat kalau memang memungkinkan untuk diikutin, kita ikutin. Oke, akan saya lebih bahas di materi mastering backlink nanti ya. Nah, ini oke, itu dari segi backlink ya. Jadi kita tinggal compare beberapa website kompetitor, lihat cara mainnya kayak gimana gitu. Nah, pastikan kita bisa seperti itu, maka kita tentu saja kalau sudah menguasai apa yang harus dilakukan, kita akan bisa membuat website kita berada di halaman 1 Google.